Halo semuanya, kenalin nama aku Tia. Di sini aku akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam belajar. Disimak ya teman-teman semua. Bye. Halo anak-anak semua, selamat siang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam proses belajarnya. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum? Faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses belajar kita? Yuk, disimak teman-teman. Sebelum kita menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi proses dalam belajar, belajar itu merupakan jalan menuju sukses. Dengan belajar, seseorang dapat mengetahui banyak hal. Belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh setiap orang secara maksimal untuk dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. Karena itulah perlu diketahui seluk-beluk belajar, terutama bagaimana caranya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam keseluruhan proses pendidikan dalam kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian suatu pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh faktor bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik, baik dalam diri individu itu sendiri maupun faktor lain yang ada di luar diri individu itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal ini faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal ini contohnya itu ada faktor jasmani. Faktor jasmani meliputi faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik badan ataupun bagian-bagiannya dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada 4 macam. Yang pertama ada inteligensi. Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Jika faktor-faktor lain itu bersifat menghambat atau mempengaruhi negatif terhadap belajar, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang normal dapat berhasil dengan baik dalam proses belajarnya. Kedua, ada minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajarinya tidak sesuai dengan minat siswa tersebut, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan didiskusikan, karena minat dapat menambahkan kegiatan belajar. Jika terdapat seorang siswa yang kurang berminat terhadap belajar, dapat diusahakan dengan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta yang berhubungan dengan cita-citanya. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berhasil. Bakat juga dapat mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya cenderung lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah ia lebih giat lagi dalam belajarnya itu. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhinya. Untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri, sebagai daya penggerak atau pendorongnya. Dari penjelasan di atas bahwa motivasi yang kuat sangatlah perlu dalam belajar. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor eksternal ini contohnya ada 2,
misalkan kayak lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Contoh dari faktor eksternal yaitu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah sebuah tempat di mana semua komponen masyarakat dapat saling berbaur dan bersatu, melebur segala perbedaan baik agama, suku, ras, dan antar golongan, serta status sosial dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang harmonis. Yang kedua yaitu ada faktor dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah ini dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru dalam kemampuan mengajarnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.